Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya harap semua mahasiswa dalam kondisi sehat ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang ibu nifas ya. Dimana ibu nifas ini biasanya ada perubahan-perubahan yang terjadi kurun waktu 6 bulan setelah dia melahirkan ya. Kemudian lambat laun sistem dari tubuh akan pulih ya dari pengaruh kehamilan dan akan kembali ke masa atau keadaan sebelum dia hamil. Baik, kalau secara definisi masa nifas ini adalah periode pada saat ibu mengalami pemulihan sampai kembali ke kondisi fisik dan psikologis setelah kelahiran bayi dan pengeluaran plasenta. Ya. Kalau kita bisa lihat ya, ibu nifas ini biasanya ada banyak perubahan yang terjadi, entah itu dari perubahan sistem reproduksinya atau sistem perkemihan ya, kemudian sistem muskuloskeletal ya, itu nanti akan mengalami perubahan-perubahan. Baik, untuk perubahan-perubahan yang paling erat hubungannya dengan nifas yaitu perubahan pada sistem reproduksi. Nah, pada sistem reproduksi ini juga nanti ada kaitannya dengan perubahan pada sistem pencernaan. Ya, jika pencernaan ada perubahan, pasti di sistem urogenital atau perkemihan akan ada perubahan juga dan akan berdampak pada sistem muskuloskeletal. Nah, untuk sistem reproduksi ini pada masa kehamilan, ibu hamil ini akan sebelum dia nifas ya, pada masa ibu sedang hamil ini, maka akan ada pembesaran uterus ya. Biasanya pada kehamilan 2 bulan yaitu besarnya seperti telur bebek. Kemudian masuk ke 12 minggu ya, itu atau 3 bulan seperti telur angsa agak besar ya. Kemudian nanti di kehamilan 16 minggu maka akan posisinya ada di pertengahan simfibis atau pusat ya. Kemudian kehamilan 20 minggu maka di pinggir bawah pusat itu akan terjadi pembesaran. Nah, dari perubahan-perubahan itu maka ketika dia sampai ke 30 minggu tentunya tadi yang saya sampaikan. Namun saya tidak akan membahas tentang pada masa kehamilan karena itu sudah kita bahas. Jadi pada masa nifas ini akan terjadi yang namanya iskemia miometrium. Jadi iskemia miometrium ini biasanya disebabkan karena adanya kontraksi ya ketika dia melahirkan dan adanya retraksi juga secara terus-menerus ya, sehingga pada waktu mengeluarkan plasenta maka akan membuat uterus ini relatif menyebabkan otot beratrofi atau ototnya atrofi ya. Jadi akan terjadi perubahan yang namanya iskemia miometrium. Kemudian yang kedua yaitu autolisis. Autolisis ini kita sebut dengan proses penghancuran diri yang terjadi di dalam otot uterin atau uterus ya. Ini kenapa kok bisa terjadi proses penghancuran itu? Karena enzim-enzim ya ini akan mempengaruhi jaringan otot yang ada di sekitarnya ya. Sehingga sempat ketika mengendur ya selama 10 kali panjangnya semula sampai dia pada masa kehamilan terus akan terjadi hipertrofi. Ya, ini disebabkan karena hormon estrogen dan progesteronnya. Jadi akan mengalami
penghancuran pada otot uterinnya. Kemudian efek oksitosin ya. Oksitosin ini nantinya akan menyebabkan terjadinya kontraksi dan retraksi otot uterin sehingga akan menekan pembuluh darah yang mengakibatkan berkurangnya suplai darah ke rahim atau uterus ya. Proses ini nantinya juga akan membantu mengurangi implantasi plasenta dan akan mengurangi yang namanya pendarahan juga ya, yaitu efek oksitosin. Baik, tadi saya menyampaikan ada perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi ya. Jadi ini akan ada penurunan ukuran dari rahim atau uterus ya. Dan ini sangat cepat sekali ya. Biasanya ini adanya perubahan ditandai dengan adanya perubahan lokasi uterus ya. Ketika turun keluar dari abdomen persalinan ketika dia bersalin pada puncak fundus ya. Kemudian selanjutnya ada perubahan involusi tempat plasenta. Jadi perubahan ini setelah persalinan tempat plasenta ini seperti yang kita ketahui ya, tempat plasenta ini merupakan tempat dengan permukaannya kasar, dindingnya tidak rata ya. Dengan cepat ya luka ini akan mengecil ya ketika setelah terjadi persalinan. Jadi pada akhir minggu kedua biasanya hanya sekitar 3 cm-an dan pada akhir nifas itu bisa lebih mengecil lagi untuk tempat plasenta ini sampai 1 cm. Jadi penyembuhan bekas plasenta ini sangat khas sekali dan akan berjalan cepat ya untuk mengecil tadi itu sangat cepat sekali. Pada permulaan nifas itu biasanya bekas plasenta itu mengandung banyak pembuluh darah ya. Itu biasanya akan terjadi penyumbatan ya. Penyumbatan itu akan sembuh dengan sendirinya. Tetapi biasanya juga menjadi luka seperti luka parutan ya. Tetapi ini nanti tidak akan membekas ya. Tidak akan membekas ketika plasenta itu sudah keluar dan lukanya ini akan mengecil dengan sendirinya. Oke, jadi involusi tempat plasenta ini memang normal terjadi dan itu akan ada regenerasi dari endometrium ketika implantasi plasenta itu nanti selama 6 minggu sambil berjalan itu akan terjadi perubahan-perubahan. Kemudian Oke, jadi selain perubahan pada serviks, lokia ya, cairan-cairan pada setelah melahirkan yang berwarna merah kehitaman, merah muda, kemudian kuning, putih kekuningan ya. Itu akan muncul ketika hari pertama sampai hari ke-20 setelah persalinan. Bahkan ada juga perubahan pada vulva. Perubahan pada vulva ini, vagina dan perineum ini karena adanya kekendoran pada otot-otot di sekitarnya. Maka ini bisa diatasi atau solusinya dengan cara senam nifas ya.
Serangan nifas itu juga perlu dilakukan, bahkan yang kuat bisa melakukan setiap hari. Kenapa? Agar tonus-tonus otot di sekitar vagina, di sekitar perineum ini dapat bekerja aktif lagi, sehingga otot akan lebih aktif dan kemudian akan merapatkan lagi daerah di sekitar vagina dan perineum. Oke. Selanjutnya, ya yang terjadi ketika masa nifas yaitu perubahan pada sistem pencernaan ya. Jadi biasanya setelah melahirkan ibu itu diberikan makanan yang ringan-ringan dulu karena dia mudah lapar memang ya. Kemudian 1-2 jam postpartus dia boleh makan makanan yang diet yang sifatnya masih ringan, diet ringan ya. Kemudian jika sudah mulai pulih maka ibu akan semakin bernafsu untuk makan, maka dia makannya harus banyak. Kenapa? Karena ini akan merangsang air susu, kemudian memulihkan tenaga. Ini merupakan suatu refleks yang atau respon yang diberikan oleh tubuh sehingga si ibu harus memberikan asupan makanan yang banyak, yang lebih banyak lagi ya. Kemudian biasanya juga mereka akan lebih sering nyemil ya karena memang respon tubuhnya memang memerlukan hal seperti itu. Jadi ini juga akan merangsang sistem-sistem usus yang ada di sistem pencernaan ya. Begini juga biasanya juga pada waktu dia setelah melahirkan bisa juga dia terjadi konstipasi pada si ibu ini ya, tapi nggak apa-apa karena ini kenapa? Karena usus tidak bisa bekerja berkontraksi dengan normal ya, jadi pasif ya karena dia tidak banyak bergerak, tapi nanti seiring dengan jalannya waktu dia sudah mulai banyak bergerak sehingga dapat merangsang usus untuk bekerja lagi ya, sehingga untuk konstipasi sudah bisa teratasi dengan cara dia gerak. Kemudian mortalitas ini juga sama, jadi secara khas ya penurunan tonus terus mortalitas otot ya ini menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir ya. Kemudian ini bisa juga akan kembali ke masa-masa normal seperti sebelum dia melahirkan. Kemudian yang ketiga yaitu pengosongan usus ya. Biasanya buang air besar secara spontan ini bisa tertunda ya. Tadi saya menyampaikan bahwa bisa terjadi konstipasi. Biasanya terjadinya 2-3 hari setelah dia melahirkan. Tapi keadaan ini akan berangsur-angsur normal kembali ya pada waktu setelah hari ke-4, hari ke-5 karena tonus usus sudah mulai bekerja baik lagi ya. Dan itu akan merangsang ibu untuk lebih makan banyak lagi ya. Kemudian juga yang menyebabkan hal itu yaitu masih ada nyeri ya, nyeri pada daerah perineum akibat episiotomi ya. Jadi juga itu mempengaruhi buang air besar ya. Kemudian pada sistem pencernaan ketika ibu nifas ini memang membutuhkan waktu yang berangsur-angsur untuk kembali normal lagi ya, sehingga pola makan ibu ini tidak akan seperti biasa dalam beberapa hari dan sakit memang ya karena sakit untuk BAB tadi ya. Kemudian boleh nggak dikasih suppositoria? Boleh karena ini untuk membantu agar BAB-nya bisa lancar lagi dan tidak ada pengaruhnya pada sistem-sistem yang lainnya, hanya sebagai langkah untuk bisa BAB secara normal lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke perubahan sistem perkemihan. Yang pertama mencapai hemostatis internal, keseimbangan asam basa tubuh, mengeluarkan sisa metabolisme, sistem urinarius, diuresis postpartum, uretra dan kandung kemih. Ya.
Yang pertama saya akan membahas tentang mencapai hemostatis internal ya. Jadi cairan tubuh kita 70% memang terdiri dari air ya, air yang ada di sel-sel tubuh kita. Kemudian jadi perubahan yang terjadi misalkan si ibu ini setelah melahirkan, maka dia akan adanya udem di beberapa bagian ya. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan cairan di dalam tubuhnya ya, sehingga tertimbun di salah satu jaringan. Akibatnya yang terjadi adalah udem. Kemudian dehidrasi, kekurangan cairan dan volume karena keluar banyak keringat ya. Kemudian ketika melahirkan dia juga banyak pendarahan. Nah, itu juga akan terjadi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Oke. Mengeluarkan yang ketiga yaitu mengeluarkan sisa metabolisme. Racun ya, zat toksit ginjal ya, mengekskresi hasil akhir metabolisme, protein ya, urea, asam urat dan kreatinin itu akan terjadi. Kemudian sistem urinarius ini juga akan terjadi perubahan hormon ya. Biasanya kadar steroid ketika dia hamil, kadar steroid ini akan tinggi ya, sehingga ini juga akan menyebabkan peningkatan pada fungsi ginjal. Jadi ginjal akan bekerja lebih keras lagi ya. Sedangkan penurunan kadar steroid ini setelah wanita melahirkan sebagian menjadi penyebabnya penurunan fungsi ginjal. Kalau tadi meningkatkan fungsi ginjal ketika dia hamil, dan ketika dia melahirkan maka kadar steroid ini juga akan mempengaruhi penurunan pada fungsi ginjal selama masa postpartum. Kemudian diuresis postpartum. Diuresis postpartum ini dalam 12 jam pasca melahirkan, biasanya ibu mulai membuang kelebihan cairan yang tertimbun di jaringan selama dia hamil. Biasanya setelah melahirkan dia akan mengalami penurunan kadar estrogen ya, sehingga akan terjadi kehilangan tekanan volume darah akibat kehamilan ya. Nah, ini merupakan suatu mekanisme tubuh untuk mengatasi kelebihan cairan. Maka memang respon tubuh memang seperti itu ya. Kemudian karena dia kehilangan cairan yang banyak dari keringat, urin, maka berat badan juga akan lebih turun ya, akan turun karena cairan yang turun bukan lemaknya tapi cairan tadi. Kurang lebih biasanya bisa sampai 1,5 kilo sampai 2,5 kilo pada masa nifas-nifas ini. Kemudian uretra dan kandung kemih ya. Jadi kandung kemih ini setelah proses melahirkan mengalami hiperemesis dan udem, seringkali biasanya disertai dengan daerah-daerah kecil hemoragi ya. Bisa dilihat dari apa biasanya kita melakukan cek protein urin ya. Ini juga biasanya tahapannya bisa berlanjut ya, kemudian menyebabkan kantong kemih ini juga lebih peka terhadap infeksi. Maka tidak jarang juga ibu dengan nifas ini akan beresiko untuk mengalami infeksi saluran kemih. Oke. Ya, yang terakhir adalah perubahan sistem muskuloskeletal ya, dinding perut dan peritoneum, kemudian kulit abdomen, string, kemudian striae tulisannya ya, perubahan ligamen, simfibis pubis juga akan mengalami adaptasi ya, adaptasi. Kalau saya sampaikan ini adaptasi. Jadi semua tadi sudah berubah, maka sistem muskuloskeletal ini juga akan mengalami perubahan.
Misalkan tadi ada perubahan pada sistem pencernaan, maka dinding perut ini juga akan mengalami perubahan. Dinding perutnya bisa menjadi lebih longgar lagi, karena ketika dia hamil, dia kan itu meregang, ya, membesar lebih lama, kurang lebih 9 bulan. Jadi nanti ini juga bisa akan berangsur-angsur, biasanya setelah postpartum itu 6 minggu setelahnya, maka otot-otot ini akan mengalami kembali seperti semula, tapi masih tetap akan ada tempat untuk sisa-sisa yang menonjol ya ketika setelah melahirkan. Kemudian kulit abdomen. Kulit abdomen ini ketika masa kehamilan dia akan melebar, ya, tampak melonggar dan mengendur sampai berminggu-minggu ketika dia persalinan, ya. Biasanya dilatih dengan apa? Dengan latihan-latihan postnatal, latihan-latihan nifas, ya, otot-otot dinding, senam, dan lain sebagainya. Kemudian striae ini dia nggak akan bisa mulus seperti sebelum dia hamil, ya, tetapi paling tidak ini akan semakin samar, ya. Kemudian perubahan striae itu garis, ya, garis lurus gitu, ya. Kemudian yaitu yang keempat yaitu perubahan ligamen, ya. Tadi saya sudah sampaikan kalau ada perubahan ligamentum ini menjadi kendor, ya, karena letak uterus ini kalau orang awam menyebabkan kandungannya turun, menyebutnya begitu. Jadi memang ada perubahan, ya. Kemudian simfibis pubis juga akan ada perubahan, tapi ini jarang sekali, ya. Tapi ada juga yang mengalami perubahan pada simfibis pubis, ya. Apa yang terjadi perubahannya? Ada nyeri tekan, ya, kemudian nyeri saat bergerak, dia mobilitas dari tempat tidur, ya. Kemudian tapi ini bisa menghilang, ya, selama beberapa minggu atau beberapa bulan, ya. Bahkan ada orang yang memang perubahannya sangat drastis sekali, dia sampai duduk di kursi roda untuk mobilitas kemana-mana. Oke, itu tadi saya sudah menjelaskan tentang perubahan-perubahan pada masa ibu nifas, ya. Jadi nanti kalau kaitannya dengan asuhan keperawatan yang dikaji apa? Ya perubahan-perubahan itu tadi. Tidak, kalau saya sih menyimpulkan dikajilah pada aspek-aspek atau sistem yang mengalami perubahan. Yang paling banyak ada perubahan itu yang dikaji. Kalau itu tidak ada perubahan baru, kita kaji sistem-sistem yang lain, gitu. Sekian materi dari saya, semoga ini bisa bermanfaat ke depannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.